Inilah akibatnya dari pemupukan di padi sebelum tanam, 7 hari setelah tanam, dan 15 hari setelah tanam. Hasilnya padinya mulus, hijaunya pun hijau subur. Padahal ini saya hanya menggunakan pupuk urea sedikit loh, tapi anakannya banyak. Menggunakan pupuk apakah saya dan bagaimana cara pengaplikasiannya? Yuk tonton video ini sampai selesai. Ada pengumuman penting nih untuk rekan-rekan tani semua. Dalam rangka kami menuju 100.000 subscriber, kami akan bagi-bagi rezeki ke rekan-rekan tani, yaitu logam mulia seberat 0,25 gram untuk satu orang pemenang, dan uang tunai masing-masing Rp100.000 untuk 2 orang pemenang. Nah, pengumuman pemenang akan saya umumkan setelah channel Giarta Production mencapai 100.000 subscriber ya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung saja subscribe channel Giarta Production dan like video ini, serta bagikan juga video ini ke rekan-rekan tani yang lain agar mereka juga tahu pengumuman penting ini. Oke, mari kita lanjut ke pembahasannya. Halo teman-teman petani semua, selamat datang kembali di channel Giarta Production, tempat kumpulnya petani masa kini. Di video kali ini saya akan bercerita mengenai perkembangan padiku di umur padi 30 hari setelah tanam ya. Anakannya cukup banyak, hijaunya pun hijau subur, tidak kebanyakan nitrogen. Untuk perkembangan seperti ini ya. Nah, bagaimana kok padiku ini bisa bagus seperti ini dan tidak terkena asam-asaman? Di video kali ini saya akan sedikit bercerita mengenai pengaplikasian pupuk Soma SP ini ya, di padi sebelum tanam, di umur 7 hari sebelum tanam, dan di padi umur 15 hari setelah tanam. Dan ini saya akan mengaplikasikan lagi ini di padi umur 30 hari setelah tanam ya. Nah, tujuan saya mengaplikasikan pupuk Soma SP ini di padi sebelum tanam karena di lahanku ini pH tanahnya kurang dari 5 ya. Nah, maka dari itu saya mengaplikasikan pupuk Soma SP agar pH tanahku bisa naik 5-7. Kenapa saya aplikasikan Soma SP sebelum tanam? Alasannya sederhana. Di setiap musim tanam pertama, lahan saya memiliki pH tanah yang rendah di bawah 5 ya, sehingga sering membuat padi asem-aseman alias tidak tumbuh maksimal. Dengan pH yang rendah akan sulit menyerap nutrisi dengan baik, yang akhirnya membuat padi jadi kerdil dan asem-aseman. Maka dari itu, sebelum tanam saya aplikasikan Soma SP untuk menaikkan pH tanah agar stabil di angka 5-7. Stabilnya pH ini penting karena akan menjadi fondasi bagi tanaman padi untuk tumbuh sehat sejak awal ya. Cara aplikasinya juga gampang, sobat tani cukup menyemprotkannya secara merata ke lahan sebelum tanam. Setelah diaplikasikan, biarkan lahan selama sekitar 2 hari sebelum mulai tanam. Dan selanjutnya di pengaplikasian padi di umur 7 hari setelah tanam. Tujuannya agar nutrisi tanaman dapat terserap dengan baik ya, bisa terserap dengan maksimal. Oh ya, di padi umur 7 hari setelah tanam ini saya telah memupuk dengan urea dan Posca ya. Kenapa saya menggunakan pupuk Soma di usia ini? Karena pada usia ini padi sedang beradaptasi dengan lingkungan barunya setelah proses tanam ya. Nutrisi dari pupuk dasar seperti urea dan Posca yang saya taburkan di usia padi 6 hari setelah tanam mulai diserap oleh tanaman. Dengan tambahan Soma SP di usia ini, penyerapan nutrisi menjadi lebih maksimal. Nanoteknologi dalam Soma SP memungkinkan nutrisi masuk ke dalam jaringan tanaman dengan lebih efisien sehingga padi menjadi lebih cepat tumbuh. Cara aplikasinya masih sama, sobat tani hanya perlu menyemprotkannya langsung ke tanaman. Oke, selanjutnya di pengaplikasian padi 15 hari setelah tanam. Tujuan saya mengaplikasikan pupuk Soma SP di umur padi 15 hari setelah tanam ini agar karakter tanamanku ini tumbuh sesuai dengan umurnya ya. Karakter akar, batang dan daun dapat tumbuh maksimal sesuai dengan umurnya. Ini padiku. Kalau ini padi tetangga saya ya. Nah,
Nah, di usia 15 hari setelah tanam, pengaplikasian Suma SP ini difokuskan pada pertumbuhan karakteristik tanaman, mulai dari akar yang lebih kokoh, batang yang lebih kuat, hingga daun yang lebih lebar dan hijau. Kenapa ini penting? Karena akar yang kuat adalah fondasi utama untuk pertumbuhan anakan. Batang yang kokoh membantu padi menopang anakan yang lebih banyak, dan daun yang sehat akan menunjang fotosintesis lebih maksimal. Semua faktor ini saling mendukung untuk memastikan tanaman padi tumbuh dengan optimal ya. Dan selanjutnya ini saya akan mengaplikasikan pupuk Suma SP di umur 30 hari setelah tanam. Tujuan saya mengaplikasikan pupuk Suma SP di umur segini yaitu agar hama dan penyakit tidak mudah menyerang, dan agar karakter tanamanku ini tidak mudah diserang oleh hama dan penyakit ya. Sekarang kita masuk ke aplikasi di usia 30 hari setelah tanam yang akan saya lakukan hari ini. Pada tahap ini, tanaman sudah mulai memasuki fase vegetatif akhir ya. Nah, tujuan aplikasi di fase ini adalah untuk melindungi dari serangan hama dan penyakit. Dengan nutrisi yang lengkap, tanaman menjadi lebih tahan terhadap gangguan eksternal seperti hama penggeret batang hingga penyakit hawar daun. Tujuan pengaplikasian di usia 30 hari setelah tanam juga dapat meningkatkan kesehatan dan kesuburan tanaman ya. Nah teman-teman, untuk dosis pupuk Suma SP ini sebanyak 2 tutup botolnya ini ya. Kita isi. Lalu kita utak sampai merata. Nah, hasilnya pengaplikasian pupuk Suma SP di padi sebelum tanam, 7 hari setelah tanam, dan 15 hari setelah tanam ini ya. Anakannya cukup bagus, hijaunya pun hijau subur, tidak kelihatan kebanyakan nitrogen, dan anakannya cukup banyak. Oke teman-teman, saya rasa itu tadi ya updatean dan pengalamanku mengenai menggunakan pupuk Suma SP sampai di padi umur 30 hari setelah tanam. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan info dan update terbaru seputar pertanian padi dari channel Giarta Production. Saya Eko, terima kasih sudah menonton hingga akhir, dan salam sukses petani Indonesia.